Yo, selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Kali ini cukup geram juga saya. Berita ini dari hari kemarin sebenarnya berita ini sudah banyak yang nge-tag ke saya. Bahkan saya juga sudah lihat dari media online bahwasanya ada seorang ASN menganiaya istrinya karena hutang pinjol. Di sini saya miris banget dan saya mau membahas ini. Saya mau membahas ini karena ada unsurnya penganiayaan. Dan ini salah satu faktor penyebab kenapa orang-orang malas berlaku jujur terhadap suami, ya, terhadap suaminya gitu loh, ataupun terhadap orang tuanya. Ini salah satu pemicunya gitu loh. Dan ini hanya dilakukan, ini mohon maaf banget, dilakukan oleh suami-suami yang bodoh. Kalau Anda pintar, Anda nggak perlu melakukan penganiayaan seperti ini, ya. Anda kaji dulu peristiwanya itu seperti apa, kronologisnya itu seperti apa. Jangan Anda mendahulukan emosi karena ketidakjujurannya, habis itu Anda mengarah istri Anda terjadi perselingkuhan atau ada pria idaman lain di balik itu. Nggak ada, konsep seperti itu nggak ada. Makanya Anda kenali, dan saya mau bahas ini. Mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi lagi ke suami yang mana nantinya ada istrinya yang terjebak pinjol. Jangan hal seperti ini sampai terjadi. Ya, dan teman-teman, saya minta juga buat Anda untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya. Kapan perlu kepada orang yang bersangkutan, kirimkan ini. Apalagi ini beritanya yang dihebohkan, seorang oknum ASN, ya, dari BNN. Gila gitu, dari BNN. Harusnya Anda itu mempunyai jangkauan yang luas, yang lebih luas dari istri Anda. Bukan hanya main tangan, main ini. Itu bukan konsepnya sebenarnya. Ya, tapi sebelumnya silahkan disupport dulu. Saya bacakan beritanya buat teman-teman semuanya. Sama-sama kita memberikan masukan. Dan ini bukan sebagai contoh yang harus Anda ikuti, tapi ini sebagai contoh yang tidak perlu Anda tiru sama sekali. Terutama untuk para suami yang mana istrinya saat ini terlilit akan hutang. Ya, emosi boleh, menasehati boleh, main fisik jangan. Oke? Kita bacain dulu beritanya. Fakta terkini ASN BNN Bekasi aniaya istri karena hutang pinjol 30 juta. Oke. Jakarta, pria inisial AF yang merupakan aparatur sipil negara ASN di Badan Narkotika Nasional BNN melakukan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap istrinya YA. AF mengaku kesal lantaran istrinya memiliki utang pinjaman online atau pinjol 30 juta tanpa sepengetahuannya. Oke. Ya, tanpa sepengetahuan. Kesal, pasti stres, ya pasti emosi, ya pasti pemikiran Anda mengarah kemana-mana sehingga tidak terjawablah kebuntuan dalam diri Anda sehingga Anda tega. Emosi Anda sudah melonjak. 30 juta duit kemana? Ya, istri Anda gak akan mampu untuk menjelaskannya. Kenapa? Ya, mendingan Anda tanya ke Medi Broni. Terjadinya gali lubang tutup lubang. Pencairan yang pertama dengan yang kedua tidak pernah sama. Karena dia ada suatu ketakutan, dia sudah masuk ke dalam dunia pinjaman online, terjadi gali lubang tutup lubang. Dan untuk menutupi semua itu supaya Anda tidak tahu soal permasalahan ini, dia nekat pinjam lagi, sehingga pada akhirnya berada di titik mentok. Ya, pinjaman dia sudah tidak ada lagi, hutang dia menumpuk karena bunganya, bukan pencairannya. Duit itu tidak dia nikmati, tapi terlebih hanya sebatas buat gali lubang tutup lubang. Biar saya jawab kata-kata dari suaminya itu gitu loh. Pasti ke sana arahnya. Dirangkum dalam detik.com Selasa tanggal 9 Januari 2024, Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan gelar perkara. Polisi menetapkan AF sebagai tersangka. Kemarin setelah selesai pemeriksaan, dokter forensik kami melakukan gelar perkara dan menetapkan AF sebagai tersangka kasus KDRT yang dilaporkan oleh korban. Kata Kasat Reskrim Polres Metro Kota Bekasi AKBP Muhammad Firdaus kepada wartawan Rabu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antara buku nikah pelaku dan korban serta rekaman CCTV bukti KDRT yang dilakukan pelaku. Alat bukti yang sudah kami sita adalah buku nikah antara korban dan tersangka, satu buah flash disk berisi video kekerasan yang dialami korban. Akibat perbuatan AF terancam pidana penjara 5 tahun. Firdaus juga membenarkan bahwa AF merupakan ASN di BNN.
Pasal 44 ayat 1 subsidiar ayat 4 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Kata Firdaus, iya betul tersangka bekerja di BNN. Lanjutnya, korban pelaku sempat rujuk. Polisi mengatakan korban sudah melaporkan kasus KDRT itu pada Agustus 2021, namun sempat memilih tak melanjutkan. Dia mengatakan perkara itu sempat dihentikan setelah korban dan pelaku rujuk. Oke. Dilaporkan pada tahun 2021, bulan Agustus 2021 itu sepenuhnya berjalan. Proses 2 bulan kemudian, Oktober 2021, atas permintaan korban perkara ini ditunda untuk sementara waktu dikarenakan korban dan terlapor itu kembali rujuk, dalam artian mereka sudah berdamai. Dia mengatakan perkara itu kembali dilanjutkan pada April 2023. Dia mengatakan korban meminta laporan KDRT itu kembali dilanjutkan. Nah, seiring berjalannya waktu pada tahun 2023 sekira bulan April, atas permintaan korban perkara ini dilanjutkan kembali. Jadi atas permintaan korban tersebut, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, kemudian gelar perkara naik ke sidik. Pada bulan Mei kemudian kita lakukan proses pemeriksaan saksi-saksi, termasuk pemeriksaan dokter forensik, ujarnya. Lebih lanjut, Firdaus mengatakan korban meminta perkara itu dilanjutkan karena pelaku kembali melakukan KDRT. Dia menuturkan pelaku mendorong, membanting hingga mencekik korban. Kami jelaskan kenapa korban meminta untuk melanjutkan kembali kasusnya. Alasan korban pada bulan pelaku melakukan kekerasan kembali kepada korban, yaitu dengan cara mendorong ke sofa sehingga korban terjatuh. Kemudian pada bulan Februari 2023 tersangka diduga membanting ke sofa dan mendorong korban kemudian mencekik korban. Ini juga videonya sudah kami amankan. Nanti video ini akan kami sita untuk pemberkasan atas dasar korban meminta untuk melanjutkan kembali perkaranya saat ini. Oke. Berarti kasus ini sudah berulang ya. Sudah berulang kali terjadi. Kita lihat lagi dulu ini. Apa kelanjutannya ini? AF kesal istri utang pinjol. AF ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, AF mengaku kesal lantaran istrinya memiliki utang pinjaman online tanpa sepengetahuannya. Karena motifnya itu ada pinjol istrinya tanpa sepengetahuan suaminya, sehingga terkesan kesal. Tersangka kesal, mohon maaf. Karena yang bayar utang itu adalah suaminya, kata Kasat Reskrim Polres Metro Kota AKBP Muhammad Firdaus saat dihubungi Selasa. Disebutkan jumlah hutang korban senilai 30 juta kepada penyidik. Korban mengaku utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, benar saya bilang kan. Jumlah hutang sama dengan 30 juta digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun tersangka juga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Cuma kenapa alasan istri meminjam itu karena alasannya kurang untuk kebutuhan sehari-hari, jelasnya. Tersangka AF kini sudah ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. Akibat perbuatan, AF dijerat dengan tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Nah, benar saya bilang kan. Makanya saya bilangin, sebagai suami, ya, ini kan udah malunya sangat luar biasa loh. Ketika istri sudah berbicara fakta yang sebenarnya, malu nggak kita sebagai laki-laki? Ya, mustahil kesalahan yang terjadi dari istri tidak terlepas dari kesalahan kita sebagai suami. Nyatanya, seandainya Anda mencukupi nafkah dia secara lahir full, ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, tidak terjadi hal seperti ini. Akhirnya malu pun terjadi kan. Makanya saya bilangin, sebagai laki-laki boleh, Anda kesal boleh, Anda marah boleh, tapi sampai melakukan penganiayaan akan bertentangan dengan undang-undang. Tapi kalau hanya sebatas menasehati, ya, kapan perlu rasanya sudah berulang-ulang kali Anda nggak mampu menasehati, daripada main kekerasan mendingan Anda tinggalin. Nggak ada masalah, Anda kembalikan ke orang tua dia. Yang penting jangan ada konsep menyesal. Kan saya selalu bilang, seandainya nafkah lahir dia Anda penuhi, si istri nggak akan minjem. Ya, karena rasa sayang dia kepada kita sebagai suami, dia tidak mau membebankan kita, apalagi mohon maaf, ya, Anda sebagai ASN, mungkin ada tanggungan, ada istri, ada anak. Rasa saya gaji pun jauh dari katakan cukup gitu loh. Lain hal kalau ada sampingan yang lain. Ya. Kalau enggak itu sangat hemat banget orangnya gitu. Tapi rata-rata yang saya tahu, ya, sebagian yang saya tahu rata-rata, kebanyakan ASN itu tidak mencukupi gaji mereka. Ya, sangat kita sayangkan.
Ada istri berupaya untuk mencoba memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, malah disiksa seperti ini. Ya, karena kekesalan dia. Kesalnya bukan karena hutang pinjol, tapi dia berprasangka buruk di dalam pemikirannya. Mana tahu istri dia ada pria idaman lain yang dia nafkahi. Ya, sudah ada emosi, sudah ada setan dalam pemikiran Anda sehingga tidak berpikir jernih lagi. Padahal konsepnya dia ngutang sampai 30 juta ini akibat gali lubang tutup lubang. Satu kali dia terjebak di pinjol, ya, percaya dia akan berhenti setelah hutang menumpuk, setelah tidak ada lagi talangan dana. Dan saya pengen untuk semua suami yang ada di Indonesia, kalau ada istri Anda terjebak dengan masalah hutang, tolong banget introspeksi diri kita dulu. Kita sudah layak apa belum? Kita sudah pas apa belum? Kita sudah mencukupi atau belum? Kalau belum, sebatas menasehati boleh, karena istri adalah tanggung jawab Anda. Jangan sampai melakukan tindakan kekerasan, apalagi jatuh ke penganiayaan. Ya, dari teman-teman semuanya bagaimana? Silahkan Anda isi di kolom komentar. Kalau saya membaca seperti ini, pada akhirnya rahasia rumah tangga dibeberkan oleh istri. Istri melakukan hal itu karena tidak cukupnya kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, kalau Anda kasih 100.000 per hari, ya, ada tanggungan anak 2 atau 3 orang, habis itu Anda ngontrak atau tinggal di kota besar, mana biaya lampu, mana biaya air, semuanya bisa Anda kaji itu di sana. Ya, ditambah lagi 100.000 biaya rokok Anda juga di sana. Silahkan isi di kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Dan saya khususkan video kali ini saya pesankan buat semua suami yang ada di Indonesia, kalau ada istrinya yang terjebak pinjol, jangan dahulukan emosi, tapi kaji dulu peristiwanya. Boleh menasehati, jangan sampai menganiaya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu, mudah-mudahan ini bisa meluruskan semua pemikiran yang ada. Dan untuk istri, sebisa mungkin jangan berbohong. Cari momen-momen tertentu dan Anda bicarakan dengan suami. Ya, jangan dahulukan ketakutan Anda, lawan semua ketakutan, kejujuran paling utama. Ya, jujur itu nggak ada masalah, walaupun jujur menyakitkan di awal tapi menyelamatkan pada akhirnya. Daripada Anda berbohong hanya untuk sebatas menyenangkan hati, bermasalah pada akhirnya nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.